Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku terkait operasi cabut gigi impaksi ya guys. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu aku udah cabut gigi 2 atas bawah karena impaksi, terutama gigi bungsu. Nah, seperti apa prosesnya, terus gimana recovery-nya, sampai berapa total biayanya, nanti aku akan cerita di video ini semuanya. Jadi langsung aja kita move to the story guys. Jadi yang pertama aku mau cerita ke kalian itu adalah awal mula sebabnya aku bisa tahu gigi aku itu impaksi itu karena aku merasakan ngilu. Ngilunya itu terutama karena kena makan makanan yang tertentu aja ya guys. Jadi nggak semua makanan itu terus tiba-tiba menyebabkan ngilu tuh enggak. Yang pertama aku tuh makan kacang yang agak keras gitu, tiba-tiba ngilu di bagian sini tapi hilang. Terus kemudian minum sari kurma itu juga sama, tiba-tiba ngilu juga di bagian sini bawah terus hilang. Nah, aku pikir waktu itu karena gigi aku itu bolong atau karena gigi sensitif, makanya aku coba dulu beli pasta gigi untuk gigi sensitif. Tapi ternyata nggak ngaruh guys, tetap aja ngilu kalau kena makanan tertentu. Ngilu datang kemudian hilang, ngilu lagi hilang. Nah, akhirnya aku lama-kelamaan ke dokter gigi dekat rumah dan disitu diperiksa. Ternyata gigi aku itu enggak bolong dan juga bukan gigi sensitif, tapi ternyata mengalami impaksi. Nah, waktu itu aku kan belum tahu apa sih dok yang dimaksud dengan impaksi itu. Jadi impaksi ini adalah pertumbuhan gigi yang enggak benar. Jadi kalau gigi yang benar itu kan dia ke atas tumbuhnya. Nah, gigi aku yang paling belakang bawah itu termasuk gigi geraham ya, itu tumbuhnya miring seperti ini. Nah, jadi nabrak gigi yang tumbuhnya udah bener. Ini si gigi yang udah bener tumbuhnya, nah ini si gigi yang impaksi. Dia tuh nabrak begini guys. Nah, kenapa bisa tumbuhnya itu nggak ke atas malah miring? Karena dia itu tumbuh paling belakangan. Jadi semua rahangnya ini udah terisi gigi. Nah, dia itu baru tumbuh, kan nggak dapet tempat. Akhirnya tumbuhnya itu miring seperti ini. Dan kalau ada sisa makanan yang nyelip di bagian yang impaksi tadi itu akan sulit untuk dibersihkan dengan gosok gigi biasa. Jadi harus agak lama gosoknya supaya benar-benar keluar sisa makanannya. Dan kalau nggak segera ditangani dengan cara dicabut, itu malah bisa menyebabkan gigi yang tumbuhnya benar ini tuh menjadi bolong karena sisa makanan yang nggak bisa keluar itu tadi. Jadi mendingan sarannya dokter gigi yang dekat rumah aku itu segera dicabut. Tapi di situ tidak bisa dilakukan pencabutan karena untuk pencabutan gigi impaksi itu cuma bisa dilakukan di dokter gigi spesialis bedah mulut. Di situ aku cuma dikasih pereda nyeri seperti ini. Ini bentuknya itu tablet. Nah, ini udah aku konsumsi nih hampir habis, tapi ternyata nggak ngaruh. Jadi kalau minum ini ya nggak ngilu, tapi kalau nggak minum ini datang lagi ngilunya. Jadi cuma bisa meredakan sementara aja kayak gitu guys. Jadi setelah tahu gigi aku itu impaksi, aku mulai nih nyari siapa dokter gigi spesialis bedah mulut di kota Semarang itu yang kira-kira bagus penanganannya, terus juga cepat. Oke guys, jadi yang aku lakukan selanjutnya setelah tahu kalau gigi aku itu impaksi dan sebaiknya itu dicabut di dokter gigi spesialis bedah mulut, aku mulai googling, nyari-nyari dokter spesialis bedah mulut mana yang kira-kira itu nggak sakit, terus kemudian juga cepat penanganannya, nggak berdarah-darah juga. Karena aku itu jujur takut banget sama dokter gigi. Aku punya pengalaman kurang enak sama dokter gigi waktu kecil, makanya aku bener-bener yang picky banget milih-milih kira-kira siapa nih yang mau jadi rujukan aku untuk ngoperasi si gigi bungsu yang tadi impaksi tadi itu. Nah, setelah aku googling akhirnya aku memutuskan untuk ke klinik gigi Denfarm. Ini dokternya dokter Franz Prabas, spesialis bedah mulut. Nah, waktu itu aku ngontak nomor WA adminnya dan ditanya apakah udah punya rongsen gigi kalau memang giginya itu impaksi. Dan waktu itu aku jawab
belum punya sih lebih tepatnya. Nah, terus mereka ini membuatkan surat pengantar supaya aku bisa rongsen gigi di lab Pramita. Itu nggak lama sih prosesnya. Terus kemudian aku dapat surat pengantarnya itu juga lewat WA aja fotonya, nanti tinggal dibawa aja ke lab Pramita. Nah, setelah sampai di lab Pramita itu administrasinya sama prosesnya itu nggak lama kok guys, jadi bisa ditunggu hasil rongsen giginya itu cuma 15 menit aja tuh udah jadi. Nah, seperti ini rongsen giginya. Oh, kebalik. Ini aku akan kasih lihat. Nah, mungkin ini harus dilihat di tempat yang kayak banyak cahaya gitu baru kelihatan ya, tapi ini kayaknya sedikit kelihatan. Ini nanti aku akan kasih foto detailnya pas kena cahaya, jadi biar tahu mana aja gigi aku itu yang impaksi. Nah, ini hasilnya kalau kita udah punya rongsen giginya bisa dibawa ke kliniknya, terus kemudian nanti akan dianalisis sama dokter spesialis bedah mulutnya sebelum akhirnya memutuskan tindakannya itu kayak seperti apa. Oke, next, setelah kita rongsen gigi seperti ini di lab Pramita, lalu aku buat janji lagi untuk ketemu sama dokter spesialis bedah mulutnya. Nah, setelah dapet jadwalnya, lalu datang aja ke klinik Denfarm. Lalu terus di situ aku banyak konsultasi, banyak tanya-tanya karena memang parno dan takut sama dokter gigi. Ini kalau misalnya dicabut itu nanti bakal kena syarafnya apa enggak. Terus dokter Frans Praba itu bilang kalau rahang aku itu lumayan gede, jadi untuk resiko terkena syaraf itu minim. Tapi kalau misalnya rahang kita itu kecil, nah itu kemungkinan besar bisa kena syaraf. Terus aku juga tanya juga, dok ini tuh sakit apa enggak sih kalau dicabut gitu. Terus dokternya juga bilang kalau untuk sakit apa enggaknya itu setelah giginya dicabut. Jadi 2 jam pertama setelah operasi itu kan masih terasa biusnya, itu nggak bakalan sakit kenapa-napa. Tapi setelahnya 4-6 jam setelah cabut gigi dan hilang biusnya itulah baru kerasa cenut-cenutnya, tapi nanti dikasih obat. Nah, kalau udah melewati masa si sakit cenut-cenut pasca cabut gigi itu bakalan baikan kok, katanya seperti itu. Dan untuk prosesnya dokter Frans Praba ini juga bilang cepet, sekitar 10-15 menit. Nah, setelah dapet penjelasan yang lumayan detail menurut aku jadinya mantep. Ya udahlah, daripada ditunggu-tunggu cuma bisa kasih pereda nyeri aja akhirnya ngilu datang lagi, mendingan udah dicabut aja. Tapi ini yang dicabut itu yang sebelah sini guys, jadi ternyata aku itu impaksi 2 sisi, di sebelah sini impaksi juga, sini juga impaksi. Cuma aku milih yang udah deh yang paling ngilu aja dulu, karena yang sebelah sini itu walaupun impaksi dia nggak kerasa ngilu apa-apa. Dan itu katanya karena aku sering ngunyah dan sering bicara pakai rahang yang sebelah sini, jadi yang sini itu cepet kerasa ngilu ketimbang yang sebelah sini. Jadi ini aku cabut dulu 2, atas sama bawah, karena ternyata yang gigi atas itu dia udah nabrak kayak tulang pipi gitu, jadi ngambilnya langsung 2. Nah, untuk prosesnya itu sebenarnya karena aku takut, itu aku request kain buat nutup mata ya guys, jadi aku nggak begitu lihat detail prosesnya, cuma aku bisa ngerasain. Jadi yang pertama aku rasakan itu untuk prosesnya dimulai operasi cabut giginya itu adalah dioles dulu kayak semacam mungkin kayak gel. Nah, itu rasanya pahit banget. Itu ngolesnya dia rata ke semua gigi dan bener-bener rasanya itu pahit. Aku yang nggak bisa toleransi rasa pahitnya, akhirnya malah muntah. Terus si dokter Frans Praba bilang, oh kamu itu tipikal yang gagling itu cepet muntah kalau misalnya terkena rasa yang misalnya kayak pahit banget. Nah, itu
akhirnya ditunggu aku udah selesai muntah-muntahnya baru lanjut lagi ke proses berikutnya. Setelah dioles gel yang tadi rasanya itu pahit, baru disuntik bius. Nah, untuk suntiknya ini aku 2 kali, suntik bawah, bius bawah, sama suntik yang bius atas. Jadi 2 kali cus kayak gitu. Lumayan sakit sih menurut aku, tapi masih bisa ditahan. Terus kemudian lanjut lagi, itu aku kan karena ditutup, itu aku nggak begitu lihat prosesnya, tapi aku bisa dengar kayak ada suara bor. Terus kemudian juga kerasa juga waktu giginya itu kayak mungkin udah dicopot kali ya, itu kayak ada penekanan seperti itu kerasa juga. Walaupun sebenarnya mulut aku di area yang sini itu udah kayak mati rasa gitu, cuma kerasa sih si penekanannya itu agak neken tuh kerasa. Terus masih juga dengar suara-suara bor itu masih. Dan setelah itu kan lanjut untuk jahit, itu juga kerasa juga kayak ada benang keluar masuk mulut seperti ini tuh kerasa. Tapi memang sakitnya itu nggak sakit sih, waktu jahit itu juga nggak terasa sakit juga. Jadi yang kerasa sakit tuh tadi waktu nyuntik 2 kali di awal itu lumayan agak sakit, tapi setelah proses penyuntikan itu nggak kerasa sakit lagi, termasuk waktu bor. Terus kemudian waktu jahit itu nggak kerasa sakit, cuma waktu gigi itu mau lepas, mau dicabut, memang kayak neken seperti itu tuh masih kerasa. Dan benar prosesnya itu cepat, cuma 10-15 menit aja termasuk jahitnya. Lalu setelah selesai semua prosesnya itu aku disuruh gigit kayak kain kasa yang bentuknya itu bulat seperti ini, digigit di area sini. Nah, setelah itu kan masih mati rasa nih, nggak bisa gerakin juga, jadi kayak seperti ini, mingkem nggak bisa, tapi buka mulut lebar juga enggak, kayak ada kayak pemberat gitu loh di sebelah sini guys. Jadi aku bisanya cuman dikit dan terus ngomong juga agak susah setelah itu, cuma nggak kerasa sakit sih. Jadi yang aku mau cerita selanjutnya itu adalah masa recovery setelah proses operasi cabut gigi bungsu yang impaksi. Itu aku dibawain obat seperti ini. Ini ada beberapa jenis obat, nanti ada foto detailnya, ada 4 obat. Jadi ada obat untuk antibiotik, terus kemudian ada antiinflamasi, analgesik, sama satunya juga analgesik. Dan untuk obat-obatannya ini harus dikonsumsi sampai habis. Selain obat-obatan, juga ada beberapa hal yang mesti kita perhatiin setelah kita itu operasi cabut gigi bungsu yang impaksi ya guys. Itu yang pertama adalah kita itu dilarang untuk sering-sering berkumur dan juga meludah. Jadi waktu setelah selesai nih operasi cabut gigi itu aku ngerasa kayak masih ada pendarahan gitu loh. Cuma karena nggak boleh sering-sering meludah sama berkumur, ya udah akhirnya aku rasain ada yang aku telan, entah itu darah atau apa, aku juga nggak tahu ya, karena kan di sebelah sini aku telan. Jadi semalam setelah selesai operasi itu kan aku pulang. Nah, waktu pulang itu memang belum kerasa sakit, tapi aku udah nelen mungkin kayak darah gitu. Akhirnya semalaman itu aku batuk-batuk gitu loh guys, batuk karena memang kan nggak boleh meludah sama berkumur. Jadi apa aja yang kayak aku rasain mending aku telan aja. Tapi karena banyak cairan yang aku telan, entah darah atau bukan, jadinya aku batuk-batuk. Tapi tenang aja, setelah 4-6 jam itu cenut-cenut yang aku rasain kan mulai hilang. Itu udah lumayan enakan. Dan untuk pendarahannya, darah yang keluar itu juga enggak banyak, jadi cuma semalam aja. Terus aku juga enggak dibawain kayak cadangan si kasa bulat-bulat itu enggak, jadi bener-bener cuma 1 aja yang aku gigit semalaman. Besoknya udah aku copot dan ternyata memang pendarahannya itu enggak banyak, cuma semalam aja. Tapi besok paginya H+1 pasca operasi ini masih susah untuk ngomong, jadi kayak yang aku bilang tadi itu kayak pemberat dan cuma kayak begitu. Terus untuk makan, ini aku makan ya, tapi makannya itu nggak boleh makanan yang panas-panas, jadi harus suhu ruang. Dan makanannya itu karena agak susah buka mulut, itu jadilah aku makan bubur, dan itu hanya bisa lewat
rahang sebelah sini, jadi makanya tuh agak miring gini guys, agak miring biar rahang yang sini yang banyak kepake, yang sini nggak kena dulu. Terus juga agak susah untuk buka mulut buat minum ya. Nah ini aku sedia sedotan, jadi minumnya itu lewat sedotan juga, seperti itu. Terus juga H+1 pasca operasi ini aku belum berani untuk gosok gigi, jadi emang seharian itu aku enggak gosok gigi karena agak susah tadi ya, buka mulutnya itu agak susah, jadi baru bisa gosok gigi itu setelah 2 hari atau 3 hari pasca operasi. Itu udah agak mendingan untuk buka mulut, tapi tetap aja kayak apa ya, bahasa Jawanya tuh ngedibel di sebelah sini. Terus akhirnya aku ganti sikat giginya, yang bulu sikatnya itu lebih kecil, tadinya kan bulu sikatnya yang gede gitu kan. Nah itu aku ganti yang kecil supaya dia bisa masuk ke sini, area sini. Jadi setelah 3 hari atau 2 hari pasca operasi aku baru berani untuk gosok gigi, itu hanya di bagian depan sama sini yang enggak dioperasi cabut gigi ini. Terus guys, aku mau cerita, jadi apakah sempat mengalami pembengkakan di area yang giginya itu dicabut. Ternyata aku juga sama mengalami pembengkakan, tapi bengkaknya itu cuma 2 harian, dan untuk mengurangi bengkak itu bisa dikompres es. Kalau kalian punya kayak es pack gitu, masukin aja es sama air dingin ke situ, terus kemudian dikompres ini untuk meredakan bengkak di area yang habis dicabut gigi impaksinya. Oke guys, jadi setelah 1 minggu aku operasi cabut gigi bungsu yang impaksi itu, kemudian aku balik lagi ke klinik Denfarm itu untuk buka jahitan. Nah untuk buka jahitan ini itu nggak dibius, jadi langsung aja dibuka, dan memang nggak sakit, untuk prosesnya juga cepat, dan dokternya bilang ini udah selesai, udah sembuh. Terus kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang aku rasain setelah benangnya jahit itu dibuka, aku bisa datang lagi untuk konsultasi. Tapi alhamdulillah setelah buka benang jahitannya sampai sekarang itu aku nggak mengalami kayak keluhan-keluhan, kendala-kendala. Setelahnya itu udah enak aja, ngilunya udah hilang, cuma agak lebih berhati-hati aja untuk makan makanannya. Jadi usahakan untuk makanan yang suhu ruang dulu, kemudian juga bukan makan makanan yang kayak keras, perlu usaha banget untuk kayak mengunyah itu aku hindari dulu supaya benar-benar pulih si giginya. Karena aku sebenarnya masih ada 1 lagi di sini impaksi, tapi aku belum berani ngambilnya, nunggu yang sini itu pulih, karena kalau dicabut kan untuk makan susah, harus pakai rahang yang enggak dioperasi. Jadi aku nunggu ini sembuh dulu total, baru ini aku eksekusi. Selanjutnya yang aku mau ceritain ke kalian itu adalah total biaya berapa yang aku keluarkan mulai dari awal konsultasi ke klinik dokter gigi yang dekat rumah, yang dokter gigi umum ya, sampai ke proses buka benang jahitan operasi si gigi bungsu yang impaksi. Jadi yang pertama itu kan aku konsultasi awal dulu ke klinik dokter gigi yang dekat rumah itu 138.000, kemudian ditambah dengan rongsen gigi di lab Ramita itu sebesar 340.000. Lalu untuk operasi cabut gigi 2 atas bawah di sebelah sini itu adalah 4.289.000, dan yang terakhir itu adalah buka benang jahitan untuk operasi gigi bungsu impaksi itu sebesar 250.000. Jadi total semua yang aku keluarkan itu adalah 5.017.000. Tapi menurut aku ini tuh worth it sama hasil yang aku peroleh, yaitu nggak terlalu sakit, cuma waktu nyuntik sama 4-6 jam pasca operasi itu cenut-cenut. Cuma cenut-cenutnya itu bukan yang cenut-cenut banget gitu, enggak, karena setelahnya kan minum obat, lama-kelamaan itu aku ngantuk dan tidur, besok paginya udah biasa aja, udah enakan. Terus kemudian yang kedua itu pendarahannya itu enggak banyak, jadi cuma semalam aja. Aku pernah lihat beberapa video tentang operasi gigi impaksi gigi bungsu itu dia pendarahannya lumayan banyak, bisa 1 harian bahkan lebih. Nah ini yang aku alamin tuh cuma semalam aja, jadi walaupun aku ngerokok kocek yang lumayan banyak buat operasi cabut gigi impaksi
dua atas bawah ini, tapi worth it sama hasilnya dan juga sama prosesnya yang cepet, cuma 10-15 menit aja. Tapi kalau teman-teman ingin yang kayak lebih murah atau mungkin nggak ngeluarin biaya sama sekali, teman-teman bisa memanfaatkan layanan BPJS, karena sebenarnya aku juga udah pernah nanya-nanya untuk BPJS itu juga bisa mengcover operasi gigi impaksi, tapi harus minta rujukan dulu. Dan waktu itu aku sempat nanya nih ke rumah sakit yang bisa nanganin impaksi gigi bungsu dan menjadi rujukan Vaskes dari BPJS ku, itu katanya harus nginep paling enggak 2-3 hari. Nah itu aku sebenarnya mikir-mikir, karena aku kan punya anak 2, terus nanti siapa yang ngurus anak aku, seperti itu. Nah makanya aku milih yang prosesnya itu cepet tanpa harus stay di rumah sakit dan bisa rawat jalan aja. Dan akhirnya aku mutusin ke klinik gigi Denva, meskipun ya bayarnya agak mahal, tapi menurut aku worth it banget sama hasil yang aku peroleh. Guys, itu dia cerita aku pengalaman cabut gigi bungsu yang impaksi. Ternyata nggak sehoror yang aku kira. Jadi kalau teman-teman juga punya problem yang sama, impaksi juga, lebih baik kalau ini saran aku ya, itu dicabut aja. Karena kalau cuma mengandalkan obat pereda rasa nyeri itu cuma menghilangkan nyeri atau ngilu yang sifatnya itu cuma sementara, jadi pasti balik lagi kayak gitu. Nah nanti malah gigi yang udah bener yang enggak impaksi ini malah ikutan bolong, jadi malah lebih banyak untuk dicabut. Dan menurut aku juga kalian pilih-pilih dulu untuk dokternya, usahakan dokternya itu kita tahu dulu dokternya itu seperti apa, ngasih penjelasannya, resiko-resikonya juga kayak gimana, detail prosesnya, supaya kita itu juga jadi yang mau dioperasi itu lebih tenang, lebih menghadapinya itu jadi lebih nyantai dan tenang aja gitu loh guys. Ketika kan itu agak horor ya menurut aku, karena gigi itu banyak sarafnya, jadi usahakan banget untuk memilih dokter gigi yang memang terpercaya, dan juga sebaiknya itu obat-obatannya yang bagus juga supaya lebih cepat pulihnya pasca operasi cabut gigi impaksi yang bungsu tadi. Sampai di sini dulu video aku, semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe biar aku tambah semangat lagi untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Dan juga aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau aku update video baru. Terima kasih buat yang udah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.